Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah pertanyaan ini, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada ibadah pertanyaan hari ini tertulis dalam Injil Yohanes 12 ayat 12 hingga ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah istilah yang sering kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Istilah ini sering dipakai orang untuk memperkenalkan dirinya kepada orang lain, apakah itu di tengah-tengah persekutuan ataupun secara pribadi. Kalau sudah saling mengenal, tentu akan banyak dampaknya di tengah-tengah persekutuan itu. Kira-kira ketika kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain, apa yang akan kita kenalkan? Tentu jawabannya identitas kita. Apakah itu nama, marga, asal, istri atau suami, anak atau keluarga, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga orang lain mengenal kita dengan baik. Begitu juga dengan firman Tuhan pada saat ini. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh orang banyak setelah mendengar nama Yesus yang sedang di tengah jalan menuju Yerusalem? Mungkin ada beragam komentar atau respon yang bisa kita lihat atau kita bayangkan. Wah, Yesus yang terkenal itu sedang melintas ke Yerusalem. Atau, wow, Yesus yang banyak melakukan keajaiban atau mukjizat itu sedang melintas ke Yerusalem. Atau juga, luar biasa, Yesus yang diikuti oleh banyak orang itu sedang melintas ke Yerusalem. Atau juga, saya yakin, dia atau Yesus yang akan melintas ke Yerusalem ini akan menjadi sosok yang akan membebaskan kita dari kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Dan lain-lain sebagainya. Inilah respon yang bisa kita lihat karena mereka mengetahui, mendengar, atau mengenal nama Yesus di dalam kehidupannya. Karena di dalam nama Yesus ada perbuatannya, ada kasihnya, ada mukjizatnya, ada penyertaannya, ada pengajarannya, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang banyak mendengar tentang kehadiran Yesus, sembari mereka mengambil daun-daun palem dan menghamparkannya di jalan di mana Yesus akan melewati jalan itu, mereka menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Dan Yesus yang ketika itu menaiki seekor keledai muda mengatakan, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Bapak Ibu yang terkasih, daun palem yaitu daun yang biasa dipergunakan, terutama oleh orang-orang miskin atau jelata untuk merayakan pesta sukacita dalam menyambut orang yang dihormati. Pohon palem adalah lambang kemenangan dan kejayaan. Di dalam menyambut Yesus, mereka tidak memiliki permadani yang indah untuk dibentangkan di jalan yang akan dilalui oleh Yesus. Mereka juga tidak memiliki alat musik untuk mengiringi penyambutan Yesus. Tetapi yang dapat mereka lakukan, mereka telah tunjukkan,
yaitu memberi hati dan sukacita, dan dalam kesederhanaannya melakukan upacara penyambutan. Berita kedatangan Yesus saja sudah sangat luar biasa membangkitkan kegirangan dan sukacita. Tentulah lebih besar lagi ketika Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus merespon, Bapak Ibu yang terkasih, seruan orang banyak itu dengan mengatakan, "Jangan takut, lihatlah rajamu datang." Menunjukkan bahwa kedatangannya membawa damai, membawa sukacita, membawa keselamatan, tetapi bukan layaknya seorang raja dari segi politik atau pemerintahan, tetapi raja yang penuh kasih, yang membawa damai sejahtera, yang membawa keselamatan, yang akan memerintah umat manusia selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih? Bagaimana dengan kita pada saat ini? Apa, siapa, dan bagaimana Yesus di hati dan hidup kita? Saya teringat akan pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 13. Pada awal pembicaraan, Yesus menanyakan pendapat orang banyak tentang dirinya. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Dari informasi yang didengar murid-muridnya, pandangan publik atau orang banyak tentang Yesus sangat beragam. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa ia adalah Elia, ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus memberikan pertanyaan yang lebih pribadi. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Yesus meminta pengakuan secara pribadi. Dan seorang muridnya, yaitu Simon Petrus, menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi. Seorang guru sekolah minggu memberikan tugas kepada anak sekolah minggu. Seperti apa Tuhan itu? Kemudian, tidak berapa lama, anak sekolah minggu menjawab dengan jawaban yang beragam. Ada yang menjawab, Tuhan itu adalah seorang dokter, karena dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Karena kebetulan, ayahnya juga adalah seorang dokter. Kemudian ada juga anak sekolah minggu yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah guru. Dia selalu mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik dan benar. Dia juga teringat akan profesi ayahnya yang adalah guru, yang sebagai seorang pendidik yang mengajarkan murid-muridnya. Kemudian ada juga anak sekolah minggu yang mengatakan, Tuhan itu adalah hakim. Dia adil dan memutuskan segala perkara di bumi. Karena dia melihat mungkin karena orang tuanya adalah juga seorang hakim yang memutuskan sebuah perkara. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah seperti arsitek. Dia membangun dunia ini dengan sangat indah. Karena dia melihat ciptaan yang ada di sekitarnya. Dan dia juga mungkin teringat dengan orang tuanya yang juga adalah seorang arsitek. Demikianlah sebagian respon dari anak-anak sekolah minggu. Jika pertanyaan itu datang ke dalam hidup kita, bagaimana dengan kita secara pribadi? Siapakah Yesus menurut iman kita? Tentu jawaban ini juga akan beragam. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ia adalah juru selamatku, ia adalah gunung batuku, ia adalah gembala yang baik, dan lain sebagainya. Tentu juga ini lahir dari pengenalan iman kita akan kehadiran kuasa kasih-Nya dalam hidup kita. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah kita secara sungguh-sungguh menyambutnya di dalam hidup kita? Apa yang kita persiapkan dan yang akan kita lakukan dalam rangka menyambut Dia dalam hidup kita? Karena pengenalan kita akan mempengaruhi sikap dan respon kita terhadap menyambutnya. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika yang datang ke rumah kita adalah tetangga rumah kita, mungkin sikap kita, respon kita biasa-biasa saja. Ketika orang tua, mertua, famili yang datang, tentu penyambutan kita akan kita sesuaikan dengan siapa yang akan datang. Begitu juga dengan seorang pejabat yang datang. Tentu penyambutan kita juga akan kita sesuaikan. Seperti yang kita lakukan dalam ibadah pertanyaan saat ini. Secara khusus untuk tuan rumah, tentu setelah diinformasikan melalui berita jemaat atau tikting,
tuan rumah pasti mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Apa gitu kebersihannya, minumannya, snacknya, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk persiapan dalam menyambut pertangyangan di rumah ini. Lalu bagaimana dengan menyambut kedatangan Tuhan seperti yang kita imani tadi? Tentu sikap kita seharusnya jauh melebihi sikap kita ketika kita menyambut orang-orang yang kita sebutkan tadi. Karena di dalam Dia ada sukacita, di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada damai sejahtera. Tentu kita menyambutnya dengan puji-pujian dan sukacita yang kita tunjukkan melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan iman kita di dalam persekutuan bersamanya dan bersama sesama manusia. Karena seperti yang Yesus katakan tadi, kepada orang banyak, dan itu jugalah yang disampaikan kepada kita, lihat, Rajamu datang. Raja yang memerintah dunia ini, Raja yang peduli akan kehidupan umatnya, yang peduli akan kehidupan kita, Raja yang akan membebaskan umatnya, Raja yang adalah sumber segala-galanya dan lain sebagainya. Dia datang ke dalam kehidupan kita, ke dalam keluarga kita, ke dalam pekerjaan kita, ke dalam kehidupan rumah tangga kita, dan di setiap aspek kehidupan kita. Jadi persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, persiapkan rohmu, persiapkan imanmu dalam menyambut Dia dengan puji-pujian, sukacita, sorak-sorai, sesuai dengan kehendaknya. Amin. Tuhan memberkati.